Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita dari Mas Dioseta. Dan cerita ini berjudul Darah Hitam Pengabdi Setan. Darmo Wiloyo, keluarga keramat ini sudah dikenal tidak segan-segan untuk menghabisi mereka yang bertentangan dengannya dengan ilmu hitamnya. Dan seperti apa kisahnya? Yuk daripada kita lama-lama langsung saja masuk dalam ceritanya. Hawa dingin terasa begitu menusuk di sekitar kaki gunung tempat Mbah Sarjo tinggal saat ini. Tidak seperti biasanya beliau merasakan seperti sedang terjadi sesuatu yang akan berdampak panjang. Dari jauh terlihat sepasang suami istri sedang berlari ke arah Mbah Sarjo setelah turun dari sepeda ontelnya yang terlihat sudah berkarat. Mereka berlari dengan terengah-engah seolah ingin menceritakan kabar yang sepertinya Mbah Sarjo sendiri sudah mengetahui dengan caranya sendiri. "Mbah, mohon maaf kalau saya lancang, Mbah. Saudara-saudara kita, Mbah, mereka sudah keterlaluan," ucap perempuan itu dengan wajah yang penuh cemas. Seorang pria di sebelahnya mencoba sekuat mungkin menahan tangis. Ia mengeluarkan sebuah benda berbentuk kalung kuningan dengan permata yang menghiasi sekitarnya. Terlihat sebuah batu berwarna hitam legam mengambil posisi di tengah perhiasan itu. Cuma ini yang bisa diselamatkan dari Mbak Yu, lainnya sudah hilang. Mbah Sarjo menatap kedua orang itu dengan seksama. Ia memperhatikan cucu-cucunya itu seolah memastikan sesuatu. Setelahnya ia menghela nafas seolah memutuskan suatu hal. "Damar, Andara, tinggallah di sini 3 hari. Tunggu aku pulang. Milik Mbak Yumu ini biar saya bawa dulu." Mbah Sarjo membukakan pintu rumahnya untuk kedua cucunya itu. Sebuah rumah tua yang sudah lapuk dengan berbagai benda yang tidak biasa terpajang di dinding kayu rumahnya. Bukan pusaka, hanya beberapa lukisan, topeng dan sebuah selendang lusuh. Namun Damar dan istrinya Andara tahu bahwa benda itu bukanlah benda biasa. "Kalian harus puasa mutih sampai aku kembali. Tidak usah takut dengan saudaramu. Ada yang menjaga kalian di sini." Mendengar ucapan itu, Damar dan Andara segera merasa seolah ada yang menatapnya dari salah satu wujud rumah. Di mata mereka yang terlihat hanya sesosok bayangan hitam menyerupai seorang perempuan yang sedang mengenakan selendang. "Nyi Sendang Rangu," ucap Andara sambil menangkupkan tangannya memberi salam dan sedikit menunduk pada salah satu ingon atau pelindung keluarganya yang sudah menjaga keluarga mereka sejak dulu. Damar sedikit menundukkan kepala dan menghela nafas lega ketika roh wanita yang sudah ia kenal sejak kecil menemaninya di situ. "3 malam ini akan sangat sulit untuk kalian. Keikhlasan puasa dan tirakatmu yang menentukan kita akan hidup atau mati." Mbah Sarjo membawa beberapa benda di bungkusan kainnya dan bersiap meninggalkan rumahnya itu, hanya dengan baju dan celana kain berwarna putih lusuh. Damar dan Andara pun mengikhlaskan kepergian Mbah Sarjo dengan mencium tangannya. Mbah Sarjo terlihat berjalan tanpa mengenakan alas kaki ke arah sebuah bukit. Memang menurut cerita turun-temurun, di sanalah letak goa tempat Mbah Sarjo biasa melakukan semedi. Tepat setelah Mbah Sarjo hilang dari pandangan, Damar dan Andara segera menutup pintu rumah kayu itu dan terus berdoa berharap saudara-saudaranya tidak mengincar mereka seperti yang terjadi pada Mbak Yu, kakak perempuan dari Damar. "Salahnya Mbak Yu itu apa toh, Dik? Kok yang lainnya tega membunuh dia sampai sebegitunya?" ucap Damar yang masih belum bisa menahan rasa sedihnya atas meninggalnya kakak tertuanya dengan cara mengenaskan. Kematian Mbak Yu seharusnya sudah bisa diketahui oleh Damar dari malam sebelumnya. Saat itu Mbak Yu muncul di mimpi Andara dan menunjukkan sebuah kotak kayu yang dipendam di satu-satunya pohon jati di halaman rumah Mbak Yu.
Pagi harinya Damar yang khawatir saat mendengar cerita mengenai mimpi itu segera menghampiri rumah Mbak Yu secepat mungkin. Saat mendekati desa tempat tinggal Mbak Yu, mereka melihat puluhan warga desa berbondong-bondong meninggalkan desa dengan wajah yang ketakutan. Tepat saat mendekati rumah Mbak Yu yang terletak di tanah yang sedikit lebih tinggi di ujung desa, suasana mulai berubah menjadi sangat mencekam. Puluhan orang berada di sekitar rumah Mbak Yu dengan wajah yang penuh amarah. Mereka berdiri di tempat yang berjauhan satu sama lain dan diam seperti mematung. Damar mengenal mereka semua. Orang-orang ini masih memiliki hubungan darah dengan Damar dan Mbak Yu. Dan entah mengapa sepertinya Damar merasakan seseorang yang berada di dalam rumah Mbak Yu adalah orang yang sangat dekat dengannya. "Ada apa ini?" tanya Damar sambil melemparkan sepedanya dan berlari bersama Andara menuju rumah Mbak Yu. Namun dengan sergap beberapa orang menahannya. "Sudah Mar, gak usah ikut-ikutan. Itu adalah Mas Sabto, anak tertua dari Pak Dedoso, kakak dari ayah Damar." "Ini ada apa Mas? Mbak Yu mau diapain?" tanya Damar. "Jangan Damar, tolong jangan mendekat," lanjut Mas Sabto yang sekuat tenaga menahan Damar dan Andara bersama beberapa orang lainnya. Tak lama setelahnya terdengar suara jeritan wanita dari dalam rumah Mbak Yu. Suaranya begitu mengerikan dan sangat memekakan telinga. "Sudah selesai," ucap Sabto. Tak lama kemudian terlihat seseorang keluar dari rumah Mbak Yu dengan membawa kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Iya, itu adalah kepala seseorang yang sangat kukenal sejak kecil. Itu adalah kepala Mbak Yu. Seketika wajah Damar menjadi pucat, tubuhnya lemas, dan Andara pun tak mampu lagi menahan tangisnya dan seketika jatuh terduduk. Satu hal yang membuat Damar tidak habis pikir ialah yang menggenggam kepala Mbak Yu itu adalah Masedo, kakak kandung Damar sekaligus adik dari wanita yang kepalanya sedang tergenggam di tangannya saat ini. Saat ini wajah Damar penuh dengan amarah. Sepertinya ia ingin segera berlari ke arah sana. Namun tiba-tiba Mas Sabto membacakan doa pada salah satu telapak tangannya dan memukulnya di wajah Damar. Dengan segera tubuh Damar terkulai tak berdaya dan hanya mampu menyaksikan semua kejadian di depan matanya tanpa mampu berbuat apa-apa. "Andara, jaga suamimu. Selesaikan urusan kalian setelah mereka semua pergi," ucap Mas Sabto yang segera memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Andara dan Damar bersembunyi di salah satu rumah warga yang tidak terkunci. Andara mengintip kejadian setelahnya melalui jendela rumah itu bersama dengan Damar. Masedo melemparkan kepala Mbak Yu ke korban api unggun yang sudah disiapkan oleh orang-orangnya. Tak lama setelahnya seorang perempuan berparas ayu keluar dengan membawa sebuah peti kayu kecil yang biasa digunakan Mbak Yu untuk menyimpan perhiasan peninggalan keluarga. Wanita cantik itu adalah Dirnaya, istri dari Masedo. Damar dan Andara berpikir, apa ini semua semata karena harta warisan itu? Sepertinya tidak. Tindakan terkutuk ini tidak mungkin demi benda-benda yang pasti dengan sukarela Mbak Yu berikan kepada kami adik-adiknya bila meminta dengan baik-baik. Setelahnya, Masedo mengambil beberapa batang kayu yang sudah terbakar dan menyulutnya ke rumah Mbak Yu yang sudah disiramkan dengan minyak tanah. Saat api mulai melahap rumah itu, mereka semua segera berbondong-bondong meninggalkan desa tanpa sepatah kata dan seperti tanpa penyesalan sedikit pun. Damar dan Andara menangis tanpa henti, bahkan hingga api di rumah Mbak Yu terbakar habis dan hanya menyisakan separuh dari temboknya. Tepat saat Sabto meninggalkan desa, Damar kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Saat itu juga Damar memaksakan dirinya untuk menghampiri sisa-sisa rumah yang terbakar itu. Terlihat di bagian ruang tengah sisa tulang belulang Mbak Yu yang sebagian sudah menjadi abu. Damar menangis sekuat-kuatnya melihat hal itu.
Andara berusaha mencari petunjuk ke seluruh bangunan, namun tak ada yang tersisa di sana. Kita harus meminta penjelasan dari Sedo, Damar berkata dengan penuh emosi. Andara yang melihat wajah suaminya dipenuhi amarah memilih untuk lebih tenang dan mencari petunjuk di sana. Ia teringat dengan mimpinya mengenai benda yang dikuburkan di bawah pohon jati di halaman itu. Jangan mas, jika mimpi semalam itu benar, seharusnya benda itu ada di bawah pohon jati. Kita bawa dulu ke Mbah Sarjo mas, mungkin ia bisa memberi petunjuk, ucap Andara. Mereka berdua sekuat tenaga menahan rasa sedihnya dan menelusuri sisa-sisa rumah Mbak Yu menuju tempat yang ditunjukkan di mimpi Andara. Dan benar saja, ada bekas galian baru di sana. Damar menggalinya dengan tangan kosong dan berhasil menemukan kotak kayu persis seperti yang ditunjukkan di mimpi Andara. Mereka segera membukanya dan menemukan sebuah perhiasan kuning berhiaskan perhiasan dan sebuah batu berwarna hitam. Mereka memutuskan untuk membawanya ke rumah Mbah Sarjo, seseorang yang disepuhkan di anggota keluarganya. Cerita berpindah ke rumah Mbah Sarjo. Sudah cukup lama Damar dan Andara berdiam di rumah Mbah Sarjo hingga malam pun mulai datang. Berbagai pemikiran muncul di pikiran Damar dan Andara. Bagaimana mungkin hanya mereka yang tidak mengetahui penyebab dari tragedi ini? Apakah mungkin Mas Sedo juga mengincar mereka berdua setelahnya? Andara berjalan menuju keluar dengan membawa sebuah lampu teplok. Mau kemana? Tanya Damar. Mau masang ini di depan biar nggak gelap, jawab Andara sambil memperhatikan nyala api di lampu itu. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Namun tepat saat pintu itu terbuka, tiba-tiba Andara menjatuhkan lampu itu hingga minyak tanah berceceran di tanah. Ada apa, Dik? Tanya Damar. Tak seperti sebelumnya, tepat saat pintu itu dibuka, terdengar suara kerumunan orang seolah berada di sekeliling rumah ini. Damar yang melihat istrinya bertingkah aneh segera menyusulnya dan menyaksikan pemandangan di luar bangunan. Seketika Damar bertingkah sama seperti istrinya. Mereka berdua tak percaya dengan apa yang mereka lihat di luar. Suara kerumunan itu rupanya bukan berasal dari suara manusia, melainkan suara dari berbagai macam makhluk yang mengelilingi rumah itu layaknya menyaksikan sebuah pertunjukan. Makhluk halus yang hampir jarang mereka lihat kini berkumpul dengan berbagai wujud, mulai dari siluman ular di atap rumah, puluhan roh penasaran di sekeliling desa, hingga sosok hantu perempuan yang melayang-layang di sekitar rumah itu. Sudah nak, ayo masuk. Suara wanita terdengar lembut di telinga kami bersamaan dengan munculnya bayangan wanita yang menghalangi kami untuk melihat keluar. Rupanya itu adalah Nyi Sendang Rangu yang sedari tadi melindungi rumah ini dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Seketika mereka merasakan keadaan di rumah ini menjadi semakin mencekam. Berbagai doa mereka bacakan untuk melindungi rumah ini dari niat jahat makhluk-makhluk itu. Mereka membaca setiap doa dan ayat suci tanpa terputus hingga akhirnya sesuatu membuat mereka tertidur. Damar, Andara, kakakmu Sedo sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Ki Protowongso. Saat ketemu Sedo lagi, jangan pernah menganggap dia saudaramu lagi. Itu adalah suara Mbah Sarjo yang muncul di mimpi mereka berdua di malam pertama. Damar masih jauh dari mengerti mengenai ucapan Mbah Sarjo itu. Namun ia tetap mengingat dengan baik semua petunjuk itu. Sesuai perintah Mbah Sarjo, Andara dan Damar melakukan puasa mutih dan berdiam di dalam bangunan tanpa keluar sama sekali. Mereka menunggu Mbah Sarjo kembali sambil membaca doa-doa untuk melindungi rumah ini. Malam kedua, Mbah Sarjo kembali muncul di mimpi mereka lagi.
Namun kali ini ia menceritakan tentang Ki Brotowongso yang ternyata memiliki kesaktian yang sudah ia sempurnakan pemberian makhluk yang merasuki dirinya. Menjelang malam ketiga terdengar suara pintu yang digedor dengan keras. Kali ini jelas itu adalah ketukan manusia. Damar dan Andara merasa ketakutan mendengar suara ketukan yang penuh dengan emosi itu. "Damar, buka. Aku tahu kamu di dalam." Damar dan Andara tahu sekali bahwa itu adalah suara dari Masedo. Namun mereka sama sekali tidak bisa menebak kedatangan kakaknya itu. Amarah yang masih terus tersisa membuat Damar berniat menghadapi kakaknya itu. Namun Andara yang masih ingat dengan perintah Mbah Sarjo di mimpi mencoba menahan suaminya itu. "Nyi Sendang Rangu, tak bisakah kau balaskan dendam Mbak Yu?" teriak Damar pada sosok bayangan wanita anggun yang menghalangi pintu rumah itu. Makhluk itu menggeleng dan berbalik ke arah pintu. "Aku masih terikat perjanjian dengan leluhur kalian, dan aku tidak bisa menyakiti keturunan kalian. Tunggu saja sebentar lagi." Suara ketukan terdengar hampir di setiap penjuru bangunan. Aku tahu dengan jelas bahwa mereka tidak bisa sembarangan memasuki rumah ini dengan perlindungan Nyi Sendang Rangu. Di tengah suara berisik itu tiba-tiba Andara menatap terpaku ke arah ruang belakang rumah. Ia menatap pada sesuatu yang perlahan terlihat semakin jelas. Sosok wanita berwajah hitam berpakaian kebaya lusuh melayang mendekat dari arah tempat itu. "Mas, itu apa mas?" ucap Andara yang ketakutan. Makhluk itu melayang dan tersenyum memamerkan mulutnya yang berceceran cairan berwarna hitam. Ia menarik tusuk kondenya dan mendekat ke arah Andara. "Sudah saatnya kamu mati." Suara makhluk itu menggema ke seluruh bagian ruangan. Nyi Sendang Rangu tidak tinggal diam. Ia berdiri tepat di hadapan Andara dan Damar untuk menyambut kedatangan makhluk itu. "Demit sepertimu berani menantangku," ucap Nyi Sendang Rangu yang mendekat ke arah makhluk itu. Tubuhnya memang lebih kecil dari makhluk yang mendatangi kami. Namun aku sangat mengerti kengerian dari kekuatan Nyi Sendang Rangu. Wajah ayu Nyi Sendang Rangu perlahan berubah. Matanya memutih dan terus menatap ke arah makhluk itu. Hanya dengan tatapannya wujud wanita itu menghitam seperti membusuk dan hanya menyisakan kepalanya saja. Wujud itu tiba-tiba terjatuh dan sebuah benda menyerupai gelang kuningan yang sekarang terlihat semakin menghitam. "Itu mas, itu pusaka keluarga Tarjiwo," ucap Andara. "Jadi mereka juga sudah bersekutu dengan Masedo," balas Damar. Nyi Sendang Rangu mengangkat kepala makhluk itu dan memberikan peringatan. "Ikatanmu dengan keluarga itu sudah terlepas. Aku kembalikan kau pada mereka. Mintalah bayaran atas perintah mereka." Saat itu juga kepala itu menghilang dari tangan Nyi Sendang Rangu. Tak lama setelahnya terdengar suara teriakan dari orang-orang yang berada di luar. Apa yang terjadi, Nyi?" tanyaku. Makhluk itu hanya meminta bayaran atas perlakuan itu padanya. Sepertinya 10 nyawa dari keluarga itu pun tak cukup, jawab Nyi Sendang Rangu. Setelah kejadian itu suara dari luar rumah perlahan menghilang. Namun Andara dan Damar masih mengetahui bahwa mereka masih berada di luar sana. Suara langkah kaki yang sangat pelan terdengar mendekat samar-samar. Seperti suara langkah kaki tanpa mengenakan alas kaki. Suara itu berdampingan dengan suara orang yang berkerumun membicarakan sesuatu. Dan tiba-tiba pintu rumah terbuka. Terlihat seorang kakek tua berjalan dengan tenangnya masuk dalam rumah. "Mbah Sarjo!" teriak Damar. Damar dan Andara menoleh ke arah luar dan melihat semua orang di sana menatap ke suatu titik yang jauh dari rumah ini. "Sudah, dengarkan aku dulu. Jangan mengurusi mereka," perintah Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengeluarkan sepasang benda entah dari mana.
Itu adalah sebuah kalung kuningan yang dihiasi perhiasan dengan ukiran-ukiran kuno. Mirip seperti milik Mbak Yu namun sudah terlihat berbeda. Andara, ini milikmu sekarang. Dengan memiliki mustika ini, kalian sudah bukan bagian dari terah ini, ucap Mbah Sarjo. Maksud Mbak apa? Tanya Damar. Kalian sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi denganku maupun Sedo. Mereka tak perlu lagi mencabut nyawa kalian, jelas Mbah Sarjo. Mbah Sarjo menceritakan tentang Sedo yang menjadi anak buah Ki Brotowongso dengan syarat harus menghabisi semua keluarga kandungnya dan hanya menyisakan dirinya sebagai keturunan terakhir. Mendengar itu, Damar teringat dengan Mas Sabto yang menolongnya tadi. Lalu Mas Sabto bagaimana, Mbah? Sepertinya ia mempunyai rencananya sendiri, jawab Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengenakan mustika itu pada Andara. Seketika Damar menatap istrinya itu dengan tatapan yang berbeda. Dengan mengenakan mustika itu, orang akan patuh dengan kalian dan memandang kalian layaknya orang terpandang. Namun selalu ada bayaran atas setiap kekuatan, jelas Mbah Sarjo lagi. Apa itu Mbah? Tanya Andara. Semakin menggunakan pusaka ini, maka kamu akan semakin membutuhkan seseorang untuk memenuhi gairahmu. Karena itu Damar suamimu harus terus berada di sisimu, jawab Mbah Sarjo. Mbah Sarjo mengeluarkan sebuah benda lagi berupa cincin dan berhiaskan batu yang berwarna hitam legam. Ini untukmu Damar, ini akan melindungimu. Kamu akan mengetahui mantra atas pusaka itu saat kamu sudah harus menggunakannya, jelas Mbah Sarjo. Damar menerima sebuah cincin pusaka dengan batu berwarna hitam. Mereka sadar kedua pusaka itu dibuat dengan benda peninggalan Mbak Yu kemarin. Mulai sekarang, namamu adalah Damar Aji Darmowiloyo. Bangunlah terah kalian sendiri dengan restu dariku. Seketika wajah takut Damar dan Andara berubah. Raut muka sedih terlihat di wajahnya. Entah bagaimana mereka harus berterima kasih kepada eyangnya itu. Lalu Mbah, bagaimana? Tanya Damar. Waktuku sudah selesai. Ikatan Nyi Sendang Rangu juga sudah kulepaskan. Tugas terakhirnya adalah mengantarku ke peristirahatan terakhir. Seketika saat itu juga wujud Mbah Sarjo mulai menghilang perlahan. Suara langkah kaki terdengar kembali mendekat ke rumah. Melihat pintu yang terbuka, Sedo masuk dengan menggenggam sebuah kepala dengan wajah yang juga kukenal. Ya, itu adalah kepala Mbah Sarjo. Damar berusaha sekuat tenaga berusaha tegar. Rupanya dari tadi Mas Sedo dan orang-orangnya menghabisi tubuh Mbah Sarjo sehingga memberikan kesempatan untuk sukmanya menemui kami. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Aku sudah bukan bagian dari kalian lagi, ucap Damar yang menghadang langsung kakaknya untuk masuk lebih jauh. Cara yang pintar, ucap Sedo yang memperhatikan tubuh Damar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saat ini ia melihat Damar sebagai orang yang berbeda dan tidak lagi merasakan hubungan darah di antara mereka. Maafkan aku Damar, aku tidak mau kamu menjadi penghalangku di kemudian hari. Rupanya pemutusan ikatan itu tidaklah cukup. Sedo masih berusaha mencoba membunuh Damar dengan mulai mencabut keris dari pinggangnya. Damar mencoba mengusap cincin yang sudah terpasang di jarinya, namun tiba-tiba niatnya terhenti. Cukup, teriak Andara dari dalam ruangan. Ia keluar dengan mengenakan mustika pemberian Mbah Sarjo dan berdiri tepat di samping suaminya. Saat itu juga tingkah laku Sedo berubah. Andara, tidak mungkin kamu Andara, ucapnya. Tingkahnya terlihat aneh saat menatap Andara. Wajah beringasnya berubah menjadi seperti anjing yang siap patuh dengan tuannya. Damar dan Andara saling menatap dan memutuskan apa yang akan kalian lakukan. Pergi dan lupakan keberadaan kami,
Perintah Andara. Baik Nyai, ucap Sedo yang seketika menjadi patuh dengan ucapan Andara. Namun sepertinya ada sebagian dari sisi Sedo yang berusaha melawan pengaruh mustika itu. Cepat pergi, perintah Damar. Seketika Sedo mundur meninggalkan rumah itu dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Apa ini artinya mustika itu tidak akan bekerja untuk anggota keluarga kita? Tanya Damar. Mungkin saja mas, tapi kita juga harus berhati-hati menggunakan benda ini, jawab Andara. Malam itu mereka mendoakan jasad Mbah Sarjo yang terpisah dengan kepalanya. Dengan menggunakan mustika itu, Damar dan Andara dapat melihat dengan jelas wujud Nyi Sendang Rangu yang berjalan mengantarkan roh Mbah Sarjo ke arah sebuah hutan yang terdapat sebuah sendang yang merupakan asal dari Nyi Sendang Rangu. Dan bersambung, kira-kira kepala siapa yang dibawa oleh Mas Sedo? Nantikan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.